Hai, 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 masih bersama saya, Spiritual Cinta Sejati. Brosis, dalam lagu kejawen, tidak semua tahun membawa energi yang sama. Ada tahun netral, ada tahun ujian, dan ada tahun kembali nasib. Tahun ini dipandang sebagai titik yang membalikkan semua kekuatan bagi salah satu weton yang sangat fenomenal. Bukan karena angka tahunnya, melainkan karena penemuan siklus energi yang jarang terjadi. Sebelum fase ini, banyak weton-weton yang merasa seperti berlari di tempat dan usaha, ada niat besar tetapi hasil merasa tertahan. Dalam kejawen, ini disebut fase ditumpuki bumi atau energi yang ditekan agar akarnya kuat. Di tahun ini adalah salah satu weton yang sangat fenomenal dan tekanan ini mulai dilepas. Sesepuh menggambarkan seperti bendungan yang dibuka. Air yang lama tertahan akhirnya mengalir deras dan menjebol semua kotoran-kotoran yang menyumbat di hulunya. Dan weton ini adalah weton Pahing. Weton Pahing di tahun ini mengalami lonjakan, dan ini sering diawali dengan sebuah usaha yang keberhasilannya tanpa batas. Dengan keberanian, banyak Pahing terdorong mengambil keputusan besar yang sebelumnya tertunda, meninggalkan pola lama, memulai jalan baru, atau berani mengambil resiko yang dulu hanya menjadi wacana. Keberanian ini lahir bukan dari emosi sesaat, melainkan dari lelah yang cukup panjang. Lonjakan nasib weton Pahing jarang berjalan pelan. Jika weton lain naik bertahap, namun bagi weton Pahing saat ini sering meloncat. Orang yang dulu diremehkan tiba-tiba dipercaya. Yang dulu hanya bertahan mulai memegang kendali pada saat ini. Perubahan ekstrim terlihat pada kondisi jiwanya serta kehidupannya saat ini, sehingga kerap disebut sangat gila. Namun lonjakan ini tidak selalu langsung berupa uang besar. Seringkali ia datang sebagai pergeseran posisi hidup. Pahing mulai berada di tempat strategis, bertemu orang-orang yang membawa kunci keberhasilan, atau mendapat peran yang membuka jalan rezeki lebih luas. Dalam kejawen, uang hanyalah akibat. Perubahan peran serta posisi adalah sebabnya. Dan sesepuh mengatakan serta mengingatkan, lonjakan ini hanya akan bertahan jika api di dalam diri Pahing sudah bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Jika masih dikuasai amarah, dendam, atau hasrat pembuktian diri, keberhasilan bisa runtuh secepat datangnya angin. Namun, jika batin sudah lebih tenang, lonjakan ini justru menjadi awal kestabilan jangka panjang. Sebelum perubahan besar terjadi, selalu ada tanda batin.
Weton Pahing mempunyai tanda yang sangat kuat di tahun ini. Adapun tanda pertama adalah kejenuhan mendalam terhadap hidup lama. Bukan sekedar bosan, melainkan rasa bahwa pola lama sudah selesai. Dan ada pepatah, pati rasa lawas, matinya rasa terhadap kehidupan lama. Tanda berikutnya adalah keberanian yang tenang, bukan nekat, melainkan kesiapan kehilangan demi menemukan arah yang lebih selaras dan lebih sepadan. Respon terhadap masalah berubah-ubah. Hal-hal yang dulu memicu emosi besar kini terasa lebih ringan. Api yang dulu membakar diri mulai berubah menjadi tenaga pendorong dan pendobrak kehidupan yang lebih sempurna. Adapun tanda lain adalah runtuhnya ego pada dirinya karena bentukan dari lingkungan serta ada seseorang yang selalu menuntun di dalam kehidupannya. Ini terasa sering menyakitkan hatinya, tetapi justru menjadi ruang untuk berintrospeksi diri dan menemukan hal yang lebih baru dan hal yang lebih sejati. Ada sebuah pitutur sing gugur dudu sing sejati. Yang gugur bukan yang sejati. Perjalanan Weton Pahing bukan perjalanan yang mudah, namun semua tekanan, kejatuhan, dan ujian bukanlah kesalahan arah. Itu adalah proses penempaan, proses ujian, proses kawah candra di muka dalam pikiran, hati, serta semua kendali emosionalnya. Ketika proses itu panjang, menemukan pintu pelepasan. Lonjakan nasib bukan hadiah tanpa syarat, melainkan sebuah amanah. Dan amanah itu untuk digunakan sebagai kekuatan agar lebih bijaksana, menjaga emosi, dan tidak kembali pada pola lama yang liar. Dalam pitutur Jawa sederhana namun dalam maknanya disebut geni sing digembleng bakal dadi cahyo, nanging geni sing dibiarke bakal ngobong. Api yang ditempa akan menjadi cahaya, api yang dibiarkan akan membakar. Bagi Weton Pahing inilah saatnya memilih, membiarkan api menguasai diri atau mengubahnya menjadi cahaya yang menerangi jalan kehidupan untuk masa depannya lebih makmur dan lebih berjaya di dalam kehidupannya. Dalam pandangan kejawen, watak seperti ini bukan sebuah kesalahan, justru pertanda jiwanya akan berpotensi lebih besar. Namun potensi besar yang belum terkendali ibarat api tanpa tungku. Ia bisa menghanguskan arah hidupnya sendiri. Karena itulah alam sering memaksa Pahing jatuh terlebih dahulu, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengajarkan batas dan kendali diri. Pertanyaannya yang paling sering muncul dari orang Pahing adalah mengapa hidup selalu terasa dimulai dari awal, baru membangun runtuh, baru bangkit diuji lagi. Dalam laku kejawen, pola ini bukan hukuman, melainkan proses pengosongan wadah sebelum diisi penuh. Energi Pahing terlalu besar untuk langsung diberi hasil yang besar. Jika terjadi, ego yang belum matang justru akan merusak segalanya. Maka hidup membakar ego Pahing lebih dahulu. Proses ini dikenal sebagai ngobong ego, yaitu membakar ambisi mentah, keinginan instan, dan mendorong pembuktian terhadap diri sendiri.
Hidup dari nol juga mengajarkan kemandirian batin, dan Pahing diuji dengan kehilangan, kekurangan, serta kekecewaan. Bukan karena hidup kejam, melainkan agar dia menemukan pusat kekuatan pada dirinya sendiri. Dan dari proses inilah mental baja Pahing dibentuk. Mereka tidak mudah takut gagal karena sudah terbiasa jatuh. Ini menjadi bekal penting ketika kelak nasibnya melonjak tajam. Tanpa pengalaman jatuh, perubahan besar justru bisa menjadi bencana. Dalam laku kejawen, tidak semua tahun membawa energi yang sama. Namun weton Pahing di sini mempunyai kesempatan yang lebih sempurna dibanding weton-weton yang lain. Dalam kehidupan memang fenomena yang sering melekat pada weton Pahing tidak setengah-setengah dan jarang menjalani hidup secara biasa-biasa saja. Banyak pemilik weton ini merasa hidupnya seperti dimulai dari nol berkali-kali. Namun justru dari titik nol ini kekuatan sejati mereka akan muncul dan terbangun lebih sempurna. Dalam perhitungan, Pahing membawa energi panas, kuat, bukan energi yang menenangkan, melainkan energi sebagai pendorong untuk menuju tangga yang lebih tinggi dari kehidupannya. Dan perlu diketahui, masalah asmara weton Pahing pada tahun ini akan mendapatkan rambu-rambu dan sinyal datangnya orang yang baru di dalam kehidupannya. Bagi yang belum berkeluarga, namun untuk yang sudah berkeluarga, weton Pahing pada tahun ini akan sedikit mendapatkan ujian, guncangan karena disebabkan oleh ego dan permasalahan dari diri sendiri. Dan sekali lagi, weton Pahing akan menjadi weton yang sangat fenomenal dalam puncak kejayaan. Terima kasih bro, sis. Itulah tadi yang saya sampaikan. Apabila berkenan dan bermanfaat, silahkan kasih hadiah kepada kami, subscribe, like, dan komen. Terima kasih masih bersama saya, Spiritual Cinta Sejati.